mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kemudian mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Sarifah, Ibu. Mungkin beliau lagi kurang sehat atau ada hal lainnya jadi tidak bisa hadir hari ini. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa lebih dulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik. Jadi yang pertama materi tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Saya tidak tahu, Ibu. Ibu akan jelaskan sedikit ya apa itu surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan yaitu merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang memberikan pekerjaan atau jabatannya. Dalam isi dan sistematika ini ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, kemudian fungsi surat lamaran pekerjaan. Bahkan dijelaskan apa itu jenis-jenis dan unsur-unsur kemudian fungsi. Yang pertama, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi jenis-jenis surat lamaran pekerjaan ada dua ya. Yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Kemudian yang kedua surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Namun dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam praktiknya jenis yang sering dipakai adalah jenis yang kedua, yaitu model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, model ini lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Kemudian ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 3, yaitu tesis, argumentasi, kemudian penegasan. Kemudian ada fungsi dari surat lamaran pekerjaan terdapat 3 juga. Yang pertama sebagai permohonan pekerjaan yang resmi. Jadi fungsi pertama dari surat ini yaitu sebagai bentuk resmi pengajuan atau permohonan kerja ke perusahaan. Melalui surat lamaran, pelamar kerja secara resmi mengajukan diri untuk mengisi posisi yang kosong yang diminati dalam perusahaan tersebut. Setelah pengajuan kerja diterima, nantinya akan diproses sesuai tahap rekrutmen di tiap perusahaan. Kemudian sebagai alat komunikasi. Jadi fungsi ini yaitu sebagai alat komunikasi yang kedua. Proses lamaran kerja biasanya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap seleksi administrasi dan tahap wawancara. Di tahap seleksi administrasi, pelamar tidak bisa berkomunikasi secara langsung seperti dalam tahap wawancara. Maka surat lamaran merupakan alat komunikasi pelamar dengan perusahaan yang dilamar. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Persaingan dalam mencari kerja adalah hal yang umum. Memaksimalkan surat lamaran kerja dapat meningkatkan potensi diterima. Surat lamaran kerja harus berisi keahlian atau skill juga kelebihan dalam posisi yang akan dilamar. Selain itu, jangan lupa sertakan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, minat serta alasan mengapa Anda layak untuk direkrut di perusahaan tersebut.
Kemudian ya, kita masuk ke materi yang bagian kedua, yaitu mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam sistematika surat lamaran pekerjaan terdapat 9 bagian ya. Yang pertama ada bagian yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian lampiran dan hal. Kemudian yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Keenam, isi. Ketujuh, penutup. Kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Ini ada puisi yang akan dibagikan. Kalian cermati isi dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi di situ ada satu contoh surat lamaran pekerjaan ya. Jadi di sini aku akan menjelaskan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan yang terdiri dari 9 bagian tadi yang sudah Ibu sebutkan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Seperti yang kalian lihat di contoh, di situ terdapat tanggal pembuatan surat, yaitu di Palu 20 September 2021. Jadi tempat dan tanggal pembuatan surat itu diletakkan di pojok kanan atas dan tidak diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Kemudian sistematika yang kedua yaitu lampiran dan hal. Jadi lampiran dan hal tidak boleh ditulis dengan singkat ya. Seperti lampiran tidak bisa ditulis dengan LAMP titik. Kalian harus menulisnya secara penuh. Jadi hal tersebut diisi dengan surat lamaran pekerjaan karena hal yang kalian buat adalah surat lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran merupakan jumlah lampiran yang kalian lampirkan di dalam surat pekerjaan tersebut. Jadi di contoh surat lamaran pekerjaan yang dibagikan di situ terdapat 7 lampiran. Jadi kalian harus memasukkan 7 lampiran, menuliskan 7 lampiran. Kemudian yang ketiga, alamat surat. Jadi alamat surat di sini tidak boleh menggunakan kata kepada. Kemudian disarankan tidak lebih dari 3 baris. Terus jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu, tapi langsung menuliskan seperti direktur atau manajer, jabatan dari pemimpin perusahaan tersebut. Kemudian di sini jalan, kata jalan di sini kalian tidak boleh singkat dengan JLN, tapi langsung dituliskan jalan. Seperti yang terdapat di dalam surat tersebut. Yang terhormat Direktur PT Gemilang Jaya Jalan Mantipulore nomor 8 tahun. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka dituliskan dengan hormat dan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Kemudian
Bagian sistematika yang berikutnya itu alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak, instansi atau perusahaan yang membacanya tidak tersinggung. Dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Kemudian isi. Terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Jadi di sistematika yang bagian isi ini terdapat dua hal. Yang pertama itu identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan dengan huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Seperti contoh di sini di pusat pendidikan ada nama Ahmad Ziyad. Jadi nama itu, tulisan nama harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian nama sang pelamar itu harus huruf kapital ya, Ahmad Ziyad. A-nya harus huruf kapital dan Z-nya harus huruf kapital juga. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir juga sama. Tempatnya tidak boleh menggunakan awalan huruf kapital huruf kapital ya, jadi huruf kecil. Begitu selanjutnya. Kemudian ada bagian isi yang selanjutnya itu maksud dan tujuan. Merupakan maksud dan tujuan alasan pelamar melamar pekerjaan tersebut. Kemudian sistematika yang selanjutnya itu menyatakan lampiran atau lampiran ya. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi atau perusahaan yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan diakhiri dengan tanda baca titik. Seperti di contoh lamaran ada lampiran pas foto terbaru 3x4 2 lembar titik koma. Jadi harus diakhiri dengan titik koma ya. Kemudian selanjutnya ada fotokopi KTP diakhiri dengan titik koma sampai selanjutnya. Dan di lampiran terakhir, misalnya di sini surat pengalaman kerja, kalian harus mengakhirinya dengan tanda titik karena lampiran sudah tidak ada lampiran yang selanjutnya. Oke, yang sistematika selanjutnya itu penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya di sini, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Kemudian salam penutup. Salam penutup, jika di awal ada salam pembuka, tentu di akhir harus ada salam penutup. Sebagai surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Seperti dicontoh di surat yang bagian tadi ada di sini hormat saya, koma. Jadi harus diakhiri dengan tanda koma ya. Kemudian sistematika yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berisi di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Jadi seperti contoh di sini hormat saya, koma, terus tanda tangan. Kemudian nama pembuat surat lamaran pekerjaan Ahmad Ziyad. Baik anak-anak, itu laporan ibu yang dapat ibu sampaikan. Apa ada yang bertanya mengenai materi ini? Saya Ibu. Tadi Ibu membahas soal unsur-unsur surat lamaran ya. Ada 3. Ya. Nah, yang saya ingin tanya, boleh Ibu kembali jelaskan apa itu ketiga unsur-unsur tersebut? Jadi surat lamaran pekerjaan tadi disebutkan ada unsur-unsur ya. Jadi ada
3 unsur. Yang pertama itu tesis. Dan kemudian yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga penugasan. Jadi yang pertama tesis yaitu pernyataan umum, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat pernyataan umum. Tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka, kemudian biodata. Yang kedua itu argumentasi ya. Argumentasi yaitu bagian surat lamaran pekerjaan. Bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa foto kopi ijazah atau riwayat hidup, kemudian keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Kemudian yang terakhir itu penegasan, bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup, seperti harapan pelamar, salam penutup, dan nama dan tanda tangan pelamar. Yang mengerti? Mengerti, Ibu. Baik. Ada hal lagi yang ingin ditanyakan? Dari Ibu. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jadi Ibu akan akhiri ya. Tapi Ibu punya tugas kepada kalian, yaitu membuat resume materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu materi tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi kalian harus membuat resume tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan minggu depan kita akan masuk lagi materi baru, yaitu unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anak, Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Pada ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kemudian mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Sarifah, Ibu. Mungkin beliau lagi kurang sehat atau ada hal lainnya jadi tidak bisa hadir hari ini. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa lebih dulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik. Jadi yang pertama materi tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Saya tidak tahu, Ibu. Ibu akan jelaskan sedikit ya apa itu surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan yaitu merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang memberikan pekerjaan atau jabatannya. Dalam isi dan sistematika ini ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, kemudian fungsi surat lamaran pekerjaan.
bahkan dijelaskan apa itu jenis-jenis dan unsur-unsur kemudian fungsi. Yang pertama, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi jenis-jenis surat lamaran pekerjaan ada dua ya. Yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Kemudian yang kedua surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Namun dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam praktiknya jenis yang sering dipakai adalah jenis yang kedua, yaitu model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, model ini lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Kemudian ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 3, yaitu tesis, argumentasi, kemudian penegasan. Kemudian ada fungsi dari surat lamaran pekerjaan terdapat 3 juga. Yang pertama sebagai permohonan pekerjaan yang resmi. Jadi fungsi pertama dari surat ini yaitu sebagai bentuk resmi pengajuan atau permohonan kerja ke perusahaan. Melalui surat lamaran, pelamar kerja secara resmi mengajukan diri untuk mengisi posisi yang kosong yang diminati dalam perusahaan tersebut. Setelah pengajuan kerja diterima, nantinya akan diproses sesuai tahap rekrutmen di tiap perusahaan. Kemudian sebagai alat komunikasi. Jadi fungsi ini yaitu sebagai alat komunikasi yang kedua. Proses lamaran kerja biasanya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap seleksi administrasi dan tahap wawancara. Di tahap seleksi administrasi, pelamar tidak bisa berkomunikasi secara langsung seperti dalam tahap wawancara. Maka surat lamaran merupakan alat komunikasi pelamar dengan perusahaan yang dilamar. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Persaingan dalam mencari kerja adalah hal yang umum. Memaksimalkan surat lamaran kerja dapat meningkatkan potensi diterima. Surat lamaran kerja harus berisi keahlian atau skill juga kelebihan dalam posisi yang akan dilamar. Selain itu, jangan lupa sertakan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, minat serta alasan mengapa Anda layak untuk direkrut di perusahaan tersebut. Kemudian ya kita masuk ke materi yang bagian yang kedua, yaitu mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam sistematika surat lamaran pekerjaan terdapat 9 bagian ya. Yang pertama ada bagian yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian lampiran dan hal. Kemudian yang ketiga alamat surat. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima alinea pembuka. Keenam isi. Ketujuh penutup. Kedelapan salam penutup. Yang kesembilan tanda tangan dan nama terang. Ini ada puisi yang akan dibagikan. Kalian cermati isi dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi di situ ada satu contoh surat lamaran pekerjaan ya. Jadi di sini gua akan
terdiri dari 9 bagian tadi yang sudah Ibu sebutkan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Seperti yang kalian lihat di contoh, di situ terdapat tanggal pembuatan surat, yaitu di Palu 20 September 2021. Jadi tempat dan tanggal pembuatan surat itu diletakkan di pojok kanan atas dan tidak diakhiri dengan tanda titik karena bukan merupakan kalimat. Kemudian sistematika yang kedua yaitu lampiran dan hal. Jadi lampiran dan hal tidak boleh ditulis dengan singkat ya. Seperti lampiran tidak bisa ditulis dengan LAMP titik. Kalian harus menulisnya secara penuh. Jadi hal tersebut diisi dengan surat lamaran pekerjaan karena hal yang kalian buat adalah surat lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran merupakan jumlah lampiran yang kalian lampirkan di dalam surat pekerjaan tersebut. Jadi di contoh surat lamaran pekerjaan yang dibagikan di situ terdapat 7 lampiran. Jadi kalian harus memasukkan 7 lampiran, menuliskan 7 lampiran. Kemudian yang ketiga alamat surat. Jadi alamat surat di sini tidak boleh menggunakan kata kepada. Kemudian disarankan tidak lebih dari 3 baris. Terus jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu, tapi langsung menuliskan seperti direktur atau manajer, jabatan dari pemimpin perusahaan tersebut. Kemudian di sini jalan, kata jalan di sini kalian tidak boleh singkat dengan JLN, tapi langsung dituliskan jalan. Seperti yang terdapat di dalam surat tersebut, yang terhormat Direktur PT Gemilang Jaya Jalan Mangkukuloren nomor 8 tahun. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka dituliskan dengan hormat dan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Kemudian bagian sistematika yang berikutnya itu alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak, instansi atau perusahaan yang membacanya tidak tersinggung. Dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Kemudian isi. Terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama identitas. Jadi di sistematika yang bagian isi ini terdapat 2 hal. Yang pertama itu identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan dengan huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Seperti contoh di sini di pusat pembalikan ada nama Ahmad Ziyad. Jadi nama itu, tulisan nama harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian nama sang pelamar itu harus huruf kapital ya, Ahmad Ziyad. A-nya harus huruf kapital dan Z-nya harus huruf kapital juga. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir juga sama. Tempatnya tidak boleh menggunakan awalan huruf kapital huruf kapital ya, jadi huruf kecil. Begitu selanjutnya. Kemudian ada bagian isi yang selanjutnya itu maksud dan tujuan.
merupakan maksud dan tujuan alasan pelamar melamar pekerjaan tersebut. Kemudian sistematika yang selanjutnya itu menyatakan lampiran atau lampirannya. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi atau perusahaan yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan diakhiri dengan tanda baca titik. Seperti di contoh lamaran ada lampiran pas foto terbaru 3x4 2 lembar titik koma, jadi harus diakhiri dengan titik koma ya. Kemudian selanjutnya ada fotokopi KTP diakhiri dengan titik koma sampai selanjutnya. Dan di lampiran terakhir, misalnya di sini surat pengalaman kerja, kalian harus mengakhirinya dengan tanda titik karena lampiran sudah tidak ada lampiran yang selanjutnya. Oke, yang sistematika selanjutnya itu penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contohnya ini, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kemudian salam penutup. Salam penutup, jika di awal ada salam pembuka, tentu di akhir harus ada salam penutup. Sebagai surat lamaran pekerjaan, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Seperti dicontoh di surat yang pertama tadi, ada di sini hormat saya, koma. Jadi harus diakhiri dengan tanda koma ya. Kemudian sistematika yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berisi di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Jadi seperti contoh di sini hormat saya, koma, terus tanda tangan, kemudian nama pembuat surat lamaran pekerjaan Ahmad Ziyad. Baik anak-anak, itu laporan ibu yang dapat ibu sampaikan. Apa ada yang bertanya mengenai materi ini? Saya Ibu. Tadi Ibu tadi membahas soal unsur-unsur surat lamaran ya. Ada 3. Ya. Nah, yang saya ingin tanya, boleh Ibu kembali jelaskan apa itu ketiga unsur-unsur tersebut? Jadi surat lamaran pekerjaan tadi Ibu sebutkan ada unsur-unsur ya. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama itu tesis. Dan kemudian yang kedua ada argumentasi dan yang ketiga penugasan. Jadi yang pertama tesis yaitu pernyataan umum, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat pernyataan umum. Tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa salam pembuka, kemudian biodata. Yang kedua itu argumentasi ya. Argumentasi yaitu bagian surat lamaran pekerjaan. Bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar. Pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa foto kopi ijazah atau riwayat hidup, kemudian keterangan lain yang mendukung kompetensi pelamar. Kemudian yang terakhir itu penegasan, bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup, seperti harapan pelamar, salam penutup, dan nama dan tanda tangan pelamar. Yang mengerti? Mengerti Ibu. Baik. Ada hal lagi yang ingin ditanyakan? Dari Ibu. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jadi ibu akan akhiri ya. Tapi ibu punya tugas kepada kalian, yaitu membuat resume materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu
eh, materi tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi kalian harus membuat resume tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan minggu depan kita akan masuk lagi materi baru, yaitu unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anak, Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.